Di video tutorial Excel kali ini kita akan belajar mengenai data validation. Data validation adalah fitur Microsoft Excel yang berfungsi untuk membatasi nilai yang masuk ke dalam sebuah sel. Adapun tujuan digunakan data validation adalah mengurangi kesalahan saat melakukan input data. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara menggunakan data validation di Excel, perhatikan contoh kasus berikut ini. Misalnya di sini, di data ini kita akan melakukan input data seperti ini. Nah, di bagian ini kita menginginkan pengguna atau user melakukan input data berdasarkan list data. Untuk itu kita bisa membuat data validation-nya melalui tab data, kemudian pilih di yang ini, data validation, sehingga muncul kotak dialog data validation seperti ini. Nah, di sini Anda bisa melakukan setting, yaitu data apa yang diinginkan yang boleh dimasukkan. Nah, di sini di bagian allow pilih misalnya list ini, karena di bagian ini kita akan membuat input data berdasarkan list dropdown. Nah, di sini bisa dimasukkan yaitu misalnya bagian pemasaran. Bisa diketikkan langsung pemasaran. Kemudian titik koma, lalu selanjutnya misalnya penjualan. Kemudian misalnya riset. Nah, setelah itu Anda bisa klik OK. Nah, di sini di bagian sel di sini, apabila ingin melakukan input data cukup dengan pilih segitiga kecil ini. Nah, di sini user bisa menggunakan untuk memasukkan dengan pilihan yang ada di sini. Misalnya penjualan. Akan tetapi dengan data validasi seperti ini memiliki banyak kekurangan. Apabila Anda ingin menambahkan bagian yang baru di sini, misalnya bagian periklanan, maka Anda harus mengubahnya melalui data validation di sini. Kemudian Anda masukkan lagi misalnya periklanan. Nah, sehingga di sini tidak efektif. Setiap ada perubahan input data yang harus dilakukan, kita harus mengubah di data validation. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya lebih simple. Nah, sini kita pilih data validation. Kemudian di sini kita bisa mengarahkan sumbernya ini, source ini ke tabel di data di sini. Kemudian kita tinggal pilih atau seleksi sel atau rank selnya di sini. Kemudian kita klik OK, maka di sini otomatis drop down list pilihan di sini mengikuti data yang ada di sini. Akan tetapi cara ini juga memiliki kelemahan. Apabila Anda ingin menambahkan misalnya bagian yang lain, Anda ketikkan di sini, maka tidak otomatis menambah di sini, karena tadi rank selnya yang dipilih cuman dari sel B3 sampai B5 saja. Jika ingin muncul di drop down list pilihan, maka Anda tinggal menyisipkan di sini, sisipkan baris, kemudian ini Anda pindah ke sini, ke atas ini, sehingga baru muncul di sini, yaitu bagian reset. Oke, di sini saya hapus. Nah, apabila Anda mengeditnya, misalnya Anda siasati dengan menambahkan
panjang rank datanya ini, misalnya sampai 10, maka di sini ada kosong di bawah sini, ada pilihan kosong di bawah ini, sehingga ini kurang efektif. Nah, di sini kita akan melakukan sedikit trik agar setiap penambahan data di bawah sini nantinya otomatis mengikuti otomatis masuk di drop down list di sini. Oke, di sini kita hapus terlebih dahulu yang di sini ya. Kita pilih rank cell-nya ini, kemudian kita ubah menjadi tabel, yaitu insert, kemudian tabel. Nah, di sini biarkan pilihannya seperti ini, table has header. Nah, di sini sel ini diubah menjadi tabel, kemudian jangan lupa di sini kita ubah tabel name-nya, yaitu TPL bagian, kemudian tekan enter. Nah, di sini kita memiliki sebuah tabel bagian. Apabila Anda ketikkan sama dengan kemudian pilih ini, maka di sini muncul tabel bagiannya. Nah, di sini kita nantinya di shortnya kita copy ini, kemudian pilih di sini, lalu kita edit data validasinya. Nah, di sini sumbernya kita ambil dari tabel yang baru saja kita buat, yaitu ini. Tabel bagian. Apabila Anda langsung klik OK, maka di sini akan muncul error. Oke, di sini kita tambahkan formula indirect, kurung buka, kemudian jangan lupa kasih tanda kutip 2, kemudian yang belakang ini sama, tanda kutip, kurung tutup, klik OK. Nah, oke, sekarang kita coba masukkan di bagian data, kita tambahkan misalnya tadi yang saya hapus periklanan. Nah, di sini otomatis tabel akan menambahkan bagian periklanan ini dari tabel bagian. Nah, di sini secara otomatis maka bagian periklanan akan masuk di drop down list. Oke, selanjutnya kita akan membatasi di sini, di input di sini, agar user tidak bisa mengetik sembarangan. Misalnya saya ketik sembarangan gini, nah di sini muncul error. Nah, di sini kita akan mengubahnya agar user mengetahui bahwa pilihan ini adalah pilihan drop down list saja. Oke, kita pilih data validation, kemudian di bagian input message kita tambahkan perhatian, kemudian di peringatannya di sini kita masukkan isi dengan data yang ada pada daftar saja. Oke, kita copy, kemudian di bagian alert peringatan ini pilihannya stop, kemudian ini peringatan, kemudian ini error, pesan errornya. Nah, kemudian klik OK. Nah, sekarang di sini apabila sel di sini dipilih, maka ada muncul nih di sini peringatan, isi dengan data yang ada pada daftar saja. Oke, apabila kita mengetikkan sembarang, maka akan muncul pesan error seperti ini, isi dengan data. Oke, nah di sini pengguna hanya bisa menginput data yang ada di drop down list di sini. Oke, selanjutnya untuk tanggal proyek kita ingin melakukan pembatasan data, yaitu data tanggal saja, sehingga user hanya bisa memasukkan tanggal saja. Oke, pilih data validation, kemudian di bagian setting kita pilih date,
Kemudian ini saya datanya pilih greater than, dan ini formulanya yaitu today. Yaitu di sini kita membatasi data tanggal yang bisa dimasukkan yaitu lebih besar dari tanggal hari ini. Kemudian ini sama, ini peringatan. Kemudian di sini pesannya. Kemudian kita copy, lalu di bagian ini stop, ini peringatan juga. Lalu kita paste di sini. Lalu klik OK. Nah, di sini ketika kita masukkan tanggal lebih kecil dari tanggal yang sekarang, misalnya tanggal 1 bulan 1 2022. Maka akan muncul error seperti ini, yaitu masukkan tanggal lebih besar dari hari ini. Oke, di sini kita edit, yaitu sekarang saya buat tanggal 17 karena video ini saya buat di tanggal 16, ini bulan 3 Maret. Kemudian saya tekan enter. 17 bukannya 0 nih. Oke, maka baru bisa melakukan input data. Kemudian di bagian kode proyek kita buat data validasinya, yaitu di bagian setting, yaitu whole number. Kemudian ini kita pilih yang between biar ada variasi. Oke, di sini kita akan membatasi minimum misalnya 100 dan maksimum adalah 300. Kemudian ini peringatannya. Kemudian ini pesannya. Masukkan data antara 100 sampai dengan 300. Kemudian ini sama. Kemudian klik OK. Nah, di sini juga muncul masukkan data antara 100 sampai dengan 300. Sekarang kita coba untuk input di bawah 100, misalnya 85. Nah, di sini akan muncul peringatan. Apabila misalnya kita ubah menjadi 100, maka baru bisa mau direkam datanya. Selanjutnya yaitu di kode perusahaan. Oke, kita pilih data validation lagi. Di sini kita ingin menggunakan text length nih. Kemudian equal to, kita membatasi hanya 5 karakter aja, masukkan 5. Kemudian ini peringatannya. Oke, kemudian copy dan ini errornya kita sesuaikan. Kemudian kita paste di sini. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita hanya bisa memasukkan kode perusahaan, yaitu hanya maksimal 5 karakter. Misalnya ini K1005.
maka di sini akan muncul peringatan masukkan kode perusahaan maksimal 5 karakter. Oke, kita ubah. Nah, di sini hanya 5, misalnya 4 juga nggak mau, yaitu harus 5 karakter. Oke, selanjutnya yaitu deskripsi. Kita pilih data validation, kemudian di bagian low kita pilih teks juga, kemudian pilih datanya greater than, kita masukkan minimumnya misalnya 25 karakter. Kemudian ini kita input peringatannya, kemudian ini pesannya, kemudian saya copy, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita tes, masukkan deskripsi proyeknya, misalnya proyek nah di sini tidak mau karena data yang kita masukkan masih kurang dari 25 karakter. Oke, kita tambahi lagi, misalnya produk kecantikan. Nah, maka di sini baru Excel mau merekam data yang kita masukkan. Oke, itu tadi tutorial Excel untuk menggunakan data validation. Semoga video tutorial ini membantu Anda dalam belajar Microsoft Excel mengenai penggunaan data validation. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini sampai selesai. Selamat belajar dan sukses selalu.